Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita setiap harinya. Puji Tuhan ya. Dan kiranya apa yang kita rasakan hari ini bisa dirasakan orang lain yang saat ini sudah mengenal Tuhan tapi belum bisa merasakannya, atau orang yang belum mengenal Tuhan. Amin ya. Jadi mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama menyebarkan firman Tuhan ini. Amin ya. Kita bersaksi ya, kita berfirman kepada setiap orang, karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin ya. Dan kiranya semakin banyak orang yang mendengar. Kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Kita berfirman, bersaksi, dan selanjutnya biarlah Roh Kudus yang bekerja, mengetuk setiap hati manusia yang mendengarnya. Amin ya. Karena kita tahu satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin ya. Walaupun kita seringkali ya di dunia ini mengalami hal-hal yang kalau orang dunia sebut kepahitan atau pahit. Tetapi kita ingat para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mengalami bahkan lebih parah. Saat itu banyak orang yang tidak mengenal nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami ribuan kali lebih parah dari apa yang kita alami. Amin ya. Walaupun kita tahu juga di tempat-tempat yang radikal yang tidak mengenal Tuhan Yesus, banyak juga yang mengalami kematian seperti yang dialami para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di beberapa tempat. Tetapi kita tahu Tuhan menyertai kita semua. Amin ya. Apapun yang kita alami, kita harus tahu bahwa itu juga dialami oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bedanya saat ini sudah banyak yang mengenal atau mendengar nama Tuhan Yesus. Amin ya. Tetapi tidak semua mau untuk mempelajari firman Tuhan ini walaupun sudah mendengar. Beda 2000 tahun yang lalu, para murid, para rasul memulai dari nol. Mereka memberitakan nama Tuhan Yesus, jalan ke surga itu, kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Tetapi zaman sekarang sudah banyak yang mendengar nama Tuhan Yesus, walaupun tidak semua mau mengikuti jalan Tuhan ini, jalan yang kita tempuh. Tetapi kita lakukan saja apa yang menjadi tugas kita, menjadi bagian kita. Amin ya. Kita berfirman, bersaksi, karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin ya. Biarlah Roh Kudus yang kemudian bekerja. Biarlah kasih karunia yang telah kita terima diterima juga oleh banyak orang. Karena semakin banyak orang yang menerima kasih karunia ini di dunia ini, berarti seperti yang tertulis di kitab ya, semakin banyak atau semakin melimpah-limpah kasih karunia yang ada di dunia ini. Amin ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Kita bersaksi, kita berfirman. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin ya. Dan biarlah semakin banyak orang yang diselamatkan. Satu jiwa berharga. Dan kita saat ini kejar-kejaran waktu dengan Lucifer. Amin ya. Kita tahu manusia tempatnya surga, Lucifer tempatnya di neraka. Tetapi Lucifer tidak mau sendirian di neraka. Jadi lakukan saja menjadi bagian kita. Satu jiwa berharga. Dan kita saat ini sekali lagi bekejar-kejaran waktu dengan Lucifer. 2000 tahun yang lalu Allah Bapa kita sampai mengirimkan anak yang tunggal Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, yang tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, melakukannya juga. Mereka berfirman, menyelamatkan banyak orang. Mari kita sama-sama melakukan apa yang para rasul, para murid, dan pelayan Tuhan lakukan ini. Amin ya. Kita harus mengerti isi hati Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Amin ya. Karena itu satu-satunya cara kita atau bukti kita mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Karena kan tujuan kita cuma satu, ke surga, bertemu Tuhan, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan. Kita semakin berakar kuat dalam Tuhan. Kita bisa saling bantu, saling support, saling dukung untuk mencapai tujuan kita yang sama ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di muka bumi ini. Amin ya.
Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus ya, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku dapat bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin ya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Kita akan renungkan bagaimana Paulus memperoleh penglihatan. Dan bagaimana Paulus juga mendapatkan duri dalam dirinya. Dan dikatakan di sini utusan iblis. Paulus juga memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan duri tersebut. Tetapi Tuhan memang mengizinkan itu ada dalam dirinya. Dan di sini Paulus mendapatkan penglihatan. Dan kiranya suatu peristiwa yang dialami Paulus ini menguatkan kita. Paulus sudah memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan duri dalam dirinya, tetapi Tuhan menolak. Karena Tuhan mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Apa yang dialami Paulus memang tidak semua para rasul, para murid mengalaminya. Di mana Tuhan mengizinkan duri itu ada dalam diri Paulus. Tetapi Paulus yang sangat mencintai Tuhan,
di sini mengatakan, sebab itu terlebih supaya aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Paulus ini ya, walaupun dalam dirinya Paulus ada duri ya, di mana Paulus sudah memohon kepada Tuhan untuk menghilangkannya. Kita bayangkan Paulus berjalan ya ke banyak tempat dan ada duri dalam dirinya, dan itu diizinkan Tuhan. Tetapi Paulus yang sudah mengalami berbagai macam ini ya pertolongan Tuhan, dan di sini katakan bahwa Paulus juga menerima penglihatan dan penyataan, itu menguatkan dirinya. Walaupun ada duri yang diizinkan Tuhan, tetapi Paulus dikuatkan Tuhan juga dengan mengalami penglihatan, dengan mengalami banyak pertolongan Tuhan yang benar-benar di mana Roh Kudus malaikat tersebut berbicara kepada Paulus berkali-kali. Amin ya. Jadi Paulus menyebutnya ini tuh penghiburan. Jadi saat malaikat itu atau Roh Kudus itu berbicara, Paulus sering mengatakan itu penghiburan. Dan itu juga Paulus saksikan, Paulus bersaksi kepada para jemaat. Amin ya. Dan kiranya apa yang dialami Paulus ini benar-benar menguatkan kita. Amin ya. Kita akan renungkan ya di mana perikop ini Paulus menceritakan Tuhan memberikan penglihatan dan penyataan kepada Paulus. Amin ya. Kita akan renungkan dari ayat di awalnya di perikop ini. Dikatakan di awal ya, di ayat 1, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi di sini Paulus mengatakan aku harus bermegah. Paulus mengatakan aku harus membanggakan diri, walaupun Paulus tahu itu tidak ada faedahnya. Tetapi Paulus melakukan ini, Paulus bermegah karena mau bersaksi. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Dikatakan di ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ini ya. Jadi Paulus untuk penglihatan itu Paulus mau bermegah ya. Tetapi untuk dirinya sendiri sebagai manusia, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahan tubuhku. Kelemahan-kelemahanku dikatakan seperti itu. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Jadi kalaupun Paulus menyombongkan diri, Paulus mengatakan aku bukan bodoh lagi. Jadi yang disombongkan Paulus itu bukan mengenai dirinya sendiri. Kalau mengenai dirinya sendiri, Paulus mau memegahkan kelemahan-kelemahannya. Karena Paulus tahu kalau dia lemah, maka Allah yang menguatkan. Paulus, karena bukan orang bodoh lagi, Paulus hanya mau memegahkan apa yang dilakukan Tuhan atas dirinya. Itu yang mau dibanggakan. Kalau di bahasa kita, Paulus mau bersaksi mengenai apa yang Tuhan lakukan atas dirinya. Bukan membanggakan dia sebagai manusia apa yang telah dilakukan, tetapi Paulus mau bersaksi mengenai apa yang telah Tuhan lakukan dari dirinya. Paulus mengatakan ini mau bermegah juga.
mau membanggakan apa saja yang dilakukan Tuhan atas dirinya. Atau lebih sering kita dengar itu bersaksi. Paulus mau bersaksi. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Ya. Karena aku mengatakan kebenaran. Jadi bersaksi itu mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus di sini juga menahan diri agar Paulus itu dinilai sesuai apa yang dia alami. Jadi di sini dikatakan supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka dengar atau lihat. Menahan diri agar Paulus tidak melebih-lebihkan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenarannya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kita tahu kesombongan itu suatu kenajisan di mata Allah. Amin ya. Jadi saat iblis mengocoh dirinya ya, di sini katakan diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Amin ya. Ada duri dalam diri Paulus. Ada sesuatu dalam tubuh Paulus yang Paulus mengatakan itu duri dalam dagingnya, dalam tubuhnya. Dan Paulus sudah meminta Tuhan 3 kali. Kita tahu saat ada orang jatuh, Paulus mendoakan dan orang itu bangkit. Orang itu hidup lagi. Paulus mengalami banyak mukjizat. Tetapi saat Paulus berdoa sampai 3 kali, Tuhan tetap mengizinkan duri tersebut ada dalam dirinya. Amin ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini jawab Tuhan kepada Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Karena Tuhan mengatakan demikian, Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin ya. Jadi saat Paulus bermegah karena apa yang dilakukan Tuhan dalam dirinya. Saat Tuhan melakukan sesuatu hal, Paulus bersaksi sesuai kebenarannya. Dan Paulus juga menahan diri agar orang-orang itu mendengar sesuai dengan yang dialaminya. Menahan dirinya untuk tidak melebih-lebihkan. Sehingga orang-orang tidak menilai lebih dari yang mereka lihat dan mereka dengar mengenai Paulus. Sesuai dengan kebenaran. Dan kiranya apa yang dialami Paulus ini benar-benar menguatkan kita. Biarlah kita bermegah atas apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Kita bersaksi sesuai dengan kebenaran, tidak melebihkan, tidak melebihkan, sehingga orang menilai sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dan itu juga apa yang orang-orang yang Tuhan Yesus pilih ini mereka alami, itu juga menguatkan jemaat saat kita bersaksi. Tentunya dalam hati jemaat akan timbul juga
bahwa itu juga akan mereka alami, karena kita tahu semua itu di mata Tuhan sama. Jadi saat kita menerima sesuatu, entah penglihatan, entah nubuatan, bersaksilah, tetapi sesuai dengan kebenaran. Karena itu juga penghiburan juga bagi jemaat. Karena mereka tentu berharap bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada diri mereka. Karena kita tahu semua orang itu sama di mata Tuhan. Amin ya. Dan itu juga yang menjadi penguatan juga bagi jemaat. Amin ya. Penghiburan yang dialami oleh satu orang itu tentunya dia bisa dialami juga oleh yang lain. Amin ya. Karena kita tahu semua manusia itu sama di mata Tuhan. Amin ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan untuk menguatkan. Dan kiranya kita semakin bersaksi seperti yang dilakukan Paulus ini. Amin ya. Biarlah semakin banyak orang juga yang bersaksi. Kalau kita bersaksi, tentunya ini menguatkan orang lain juga. Tentunya mereka berharap itu dialami juga. Dan kiranya kita juga berdoa dan berharap banyak orang yang lebih banyak orang lagi yang bersaksi. Karena apa? Mereka telah mendengar firman Tuhan, mereka telah mendengar kesaksian banyak pelayan Tuhan sebelumnya atau orang-orang yang telah mengenal Tuhan sebelumnya. Dan saat mereka mendengar, tentunya iman mereka timbul ya. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di banyak orang lagi. Sehingga semakin banyak kesaksian yang kita bisa dengar seperti yang Paulus lakukan. Paulus bersaksi. Amin ya. Amin. Dan biarlah kita semakin dikuatkan untuk menguatkan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Semakin banyak lagi orang yang bersaksi menerima lawatan Tuhan. Amin ya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan-Mu Tuhan, berikan mujizat-Mu. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu yang dapat memberkati kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Tuhan yang merindu untuk memiliki momongan Tuhan, memiliki anak Tuhan, yang daripada-Mu. Biarlah Kau berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa, yang mau Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan dalam hidup anak-anak kami. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup. Biarlah Kau berikan Tuhan penyelesaian masalah daripada-Mu Tuhan, jawaban doa yang daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu, solusi-solusi masalah yang daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.